Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin. Kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Titik Juli yang berjudul "Setelah dibongkar Louis, Goldian mengakui kebohongannya". Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Kok enak sekali nih. Nah, jadi gini para sahabat, kalau para sahabat itu belajar tentang linguistik, tentang leksikon, pasti tahu tidak akan mempermasalahkan ketika saya menggunakan kata pendeta. Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustadz, ustadz juga bahasa Arab. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau bahas berita terbaru, terhangat, terpanas mengenai Goldian Simbolon. Di mana setelah dibahas oleh Louis Prasetyo tentang identitas aslinya, akhirnya Goldian mengakui bahwa gelar pendeta yang dipakai oleh dia itu ternyata diberikan oleh dirinya sendiri. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat dulu kronologis bagaimana Louis Prasetyo menginvestigasi jejak digitalnya Goldian Simbolon. Siapa sebenarnya Goldian Simbolon ini? Mari kita melihat video berikut ini. Mari kita langsung aja dengarkan statement dia yang mana katanya dia diangkat jadi pendeta. Teman-teman bisa lihat langsung di channelnya Sang Debaters ya. Nah, Batman ini. Di Sang Debaters dalam video yang judulnya melawan lagi si Goldian kena kipas lah geng katanya. Nah di sini sekitar menit yang kedua berapa begitu nih Abednego ini Goldian nih, pendeta Abednego. Si Goldian ini ngaku dirinya baru diangkat jadi pendeta. Makanya kenapa dia punya akun juga kan namanya Pendeta Abednego. Kita dengarkan saja. Ya, tema yang ditawarkan pada dialog kali ini yaitu perspektif kebenaran di dalam dua agama. Mungkin saya akan menguraikan di dalam keimanan saya ya. Saya Pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Jadi Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia mengatakan bahwa dirinya diangkat tanggal 25 Mei menjadi seorang pendeta. Nah, video ini ketika live streamingnya ini dilakukan bulan Juni, 17 Juni 2021. Jadi kalau dia mengatakan bulan Mei, lalu berarti Mei 2021. Tanggal berapa tadi? Saya Pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei 2021 baru dilantik guys. Dari sini kita lihat ya bahwa dia katanya dilantik 25 Mei. Ini jelas dikatakan 2021 karena waktu dia berdebat dengan Sang Debaters itu Juni tanggal 17 2021. Dia mengaku seorang pendeta baru dilantik jadi pendeta yang dia sendiri nggak tahu ya. Dia diangkat pendeta di mana gerejanya kan nggak diungkapin. Tapi ada fakta menarik yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kenapa mesti bohong gitu? Kita langsung masuk ke Instagramnya aja. Nah, teman-teman nanti bisa klik di Instagram, lalu cari di situ siswa Skanesa. Skanesa ini ternyata siswa yang ada di Mojokerto ya, SMK Negeri Mojokerto. Itu Skanesa. Followersnya 1000-an ya, mengikuti 100-an. Bagikan momen kalian saat di Skanesa. Jadi ini momen yang dibagikan ketika mereka masih di Skanesa. Teman-teman bisa scroll ke bawah, scroll aja ke bawah. Kemudian nanti ketika kita melihat di bagian bawah sini ya, teman-teman. Nah, ada orang yang pakai apa nih, tongkat ini. Namanya Goldian Rihalsyah. Dia jatuh katanya postingannya, oh jurang Prigen dan Mega Prorim blong, kenapa kau sangat surham katanya di Skanesa. Ini ternyata Goldian sendiri nih, ini yang posting ya. Dia postingan ini kalau kita lihat ya, ternyata akunnya udah nggak ada. Mungkin dia sudah tutupin untuk menutupi identitasnya ya. Tapi postingan ini teman-teman kalau kita lihat ini kapan sih diposting? Kalau kita lihat di sini
bulan Juli, tanggal 20 Juli 2019. Jadi 2011 anak ini masih SMA ternyata. Masih SMA, ya ampun. Saya kira sudah 35 kah umurnya. Ternyata masih anak kemarin sore ini. Masih 2019. Itu masih dia SMA. 2019 dia masih SMA. 2021 dia sudah jadi pendeta. Itu ketemunya di mana? Kapan kuliahnya? Sarjana teologinya kapan? Di STT mana? Rintis jemaat dan gerejanya bagaimana? Kok bisa-bisanya dalam waktu 2 tahun setelah dia lulus SMA, mungkin lulusnya ya 2019 atau 2020, kok bisa dia jadi pendeta? Bagaimana? Akhirnya terbongkar juga kan identitas asli dari Goldian ini yang ngaku-ngaku sebagai pendeta Abednego dan ngaku-ngaku juga bermarga Simbolon, marga dari saudara kita Batak. Ternyata setelah diselidiki oleh Louis Prasetyo, tahun 2019 dia masih bocil, dia masih sekolah SMA, dan 2021 dia bilang ditahbiskan menjadi pendeta tanggal 25 Mei. Ngaco sekali anak ini. Dia bilang tadi itu ditahbiskan menjadi pendeta tanggal 25 Mei. Ternyata Oke, ini video tadi itu udah saya komentari guys. Di video channel saya, Anda bisa tonton itu. Gini, poinnya gini. Sebenarnya ya, yang kita pentingkan tuh nama materinya, apa yang disampaikan dia gitu. Bukan titel tuh nggak penting gitu. Karena ada orang yang bisa kayak nama panggung ya, nama panggung itu misalnya kayak Garcia Pello juga mengatakan Ustadz Garcia Pello gitu kan. Jadi itu nama bahkan lagi orang yang menyebut dirinya ulama, padahal dia orang Kristen gitu kan. Ada di video mana saya pernah nonton ya. Dan intinya itu adalah nama panggung gitu. Yang jadi orangnya aja yang berpikiran kalau itu adalah pendeta yang dilantik gitu kan, yang dilantik oleh gereja. Padahal orang sah-sah aja gitu. Karena kata pendeta ini jelas dari bahasa Sanskerta ya, itu pandita gitu. Artinya guru gitu. Jadi ini sebenarnya ini adalah universal pendeta ini gitu. Bahkan tadi pendeta Buddha juga ada, pendeta Buddha, pendeta Hindu gitu. Jadi mereka aja yang menganalogikan sebagai pendeta Kristen gitu. Padahal si Goldian kan menyebutkan saya pendeta di gereja gitu kan, tidak. Dia cuma mengatakan saya pendeta yang mau dilantik tahun 25 Mei. Pendetanya baru dilantik sebagai pendeta apa gitu, paham ya? Pendeta agama mana gitu kan? Nah, atau dia menyebut dirinya mungkin pendeta gitu aja gitu, guru gitu aja gitu kan? Nah, ini mereka aja mau pikiran itu, berarti kalau pendeta nih dilantik di gereja, padahal nggak mesti guys, paham ya? Itu jadi orang nih langsung berasumsi pendek gitu, itu masalah di situ. Jadi kenapa jadi error seperti ini ya? Karena mereka langsung berasumsi kalau itulah pendeta yang dilantik gereja gitu, padahal kan bahkan kayak gini guys ya, dalam itu aja ya, kalau ada orang yang dipanggil ustadz itu biasa bagi kami, ustadz, guru gitu kan ya, guru ngaji ustadz juga gitu, guru apapun itu, guru agama, dia ngajar apa aja gitu, walaupun di kampung pun ustadz juga gitu, nggak ada istilah dilantik no ada guys. Dalam artian itu hal biasa, tapi kenapa ketika pendeta itu jadi luar biasa? Padahal pendeta itu universal gitu kan. Jadi intinya adalah mereka-nya aja yang baper dan berpikir kalau ini berarti pendeta nanti gereja. Padahal enggak kan, enggak mesti. Kalau setiap kata pendeta adalah dihubungkan dengan dilantik gereja ya, bagaimana yang pendeta Hindu, pendeta Buddha gitu, atau pendeta-pendeta lain gitu guys. Dipaham ya, jadi itu adalah nama panggung gitu. Jadi sah-sah saja gitu. Mungkin dia merasa ilmu tentang Alkitabnya cukup atau bahkan melebihi para pendeta yang sebenarnya gitu kan. Jadi intinya adalah hak dia aja gitu. Kecuali kalau dia menyalahgunakan pendeta ini untuk memperkaya diri atau ibaratnya untuk menipu. Misalnya dia tuh saya pendeta, kasih perpuluhan dong gitu. Ya hal-hal yang kayak gitulah. Tapi kalau gini kan tidak. Ini hanya sebagai nama panggung agar terlihat keren gitu, ya kan? Ya ya intinya adalah yang penting adalah tanya, bro, ini pendetanya maksudnya pendeta dilantik gereja apa tidak? Mereka ini nggak mau bertanya gitu. Itu aja poinnya guys. Jadi ini nggak bisa dikatakan kebohongan ya, karena Goldian ini dia dia klarifikasi loh guys. Jujur berarti. Kalau bohong tuh gini,
saya pendeta misalnya, saya pendeta dilantik 25 Mei. Lalu ada yang nanya sama dia, kamu pendeta mana? Pendeta gereja mana? Pokoknya saya pendeta gereja itu deh gitu. Saya ada deh. Pokoknya saya pendeta ya gereja ya. Saya pendetanya umat Kristen gitu. Pokoknya saya dilantik oleh di suatu tempat di gereja. Nah, itu baru bohong guys. Tapi dia juga mengatakan saya pendeta. Yang mana itu istilah umum gitu. Paham ya? Jadi nggak bisa dikatakan ini kebohongan. Dan Louis pun tidak bongkar apa-apa. Karena kalau mau saya bongkar itulah yang dilakukan oleh Molavs Channel, itu dia langsung ke lokasi dan mengumpulkan bukti-bukti saksi. Kalau ini kan tidak hanya googling saja guys, belum tentu itu dia gitu kan. Dan dan Louis tidak menemukan akun aslinya dan istilahnya makanya guys ya, kalau metode ini dipakai ya dengan gampang seperti itu ya, nggak perlu ada intel deh gitu. Jadi Anda tinggal googling, tunjuk orang siapa, si anu gitu. Padahal tidak. Orang aja pembuktian itu perlu investigasi ke lapangan untuk menemukan kebenaran, bukan hanya sudah googling aja gitu guys. Apalagi si Goldian ini bukanlah artis. Kalau artis masih mending gitu, masih gampang cari beritanya kan, karena hot gitu beritanya ya. Tapi kalau Goldian ini siapa sih gitu. Jadi orang-orang kayak gini ya, orang kayak Goldian, kayak saya yang nggak terkenal gitu, kayak lu siapa lagi yang terkenal gitulah, itu perlu investigasi langsung gitu. Karena kita ini tidak diberitakan oleh media guys. Jadi salah kalau Anda cari berita tentang kita tuh di googling internet gitu, Anda tidak akan dapatkan. Kecuali akun aslinya ya. Akun asli saya ada tuh. Saya punya Instagram, punya Facebook gitu, bisa dicari. Dan Facebook saya pun beberapa itu udah aktif lagi guys. Karena dulu saya ikut debat itu ya. Itu akun saya di Rudal guys. Kalau Anda ngerti istilah di Rudal, saya tuh debat agama dulu ya. Tahun-tahun 2000 berapa gitu, saya lupa. Debat agama antara Islam, Kristen sama agama lain juga. Di situ karena kesel mungkin mereka guys, karena argumentasi saya nggak pernah menghina ya, saya betul-betul fokus pada materi. Itu akun saya dirudal guys, sampai dihack kira-kira ya 30-40 akun lagi. Saya buat baru lagi itu. Akhirnya kalau Anda lihat Facebook, kalau ada banyak menemukan nama Bobby Herien, nah itu saya banyak, itu akun saya semua tuh guys. Cuman nggak aktif lagi karena dirudal sama dihack sama orang-orang saya nggak tahu siapa. Tapi tentu karena saya bahas tentang Kristen, tentu orang-orang Kristen lah yang dicurigai sebagai pelakunya guys, gitu loh. Akhirnya setelah diviralkan oleh Louis Prasetyo, dia ngaku gelar pendeta itu diberikan sendiri. Jadi gini, ya itu ada bentuk klarifikasi, itu adalah bentuk kejujuran dari Goldian gitu. Jadi kalau dikatakan kebohongan, nggak bisa dikatakan kebohongan guys. Kecuali dia mengatakan gini, saya adalah pendeta yang dilantik di suatu gereja dan saya memimpin jemaat. Nah itu baru bohong. Tapi kalau dia cuma memakai kata pendeta, saya pendeta dilantik di, itu nggak bisa dikatakan kebohongan gitu. Paham ya? Karena nggak komplit kalimatnya guys. Kayak saya adalah pendeta mau dilantik tanggal 25 Mei, saya katakan kan. Nah itu belum lengkap kalimatnya gitu. Nah Anda harus meneruskan kalimat itu, bertanya, bro, Anda kan katakan kemarin kan pendeta dilantik tanggal 25 Mei, dilantik di mana? Makanya kan masih gantung tanya itu, lu juga mikir kan, ini pendetanya di mana gitu kan? Siapa melantik gitu. Nah itu harus diinvestigasi lebih lanjut dengan ditanyakan ke orangnya gitu guys. Jadi nggak bisa dikatakan kebohongan ya. Kalau kebohongan tuh dia harus lengkap. Saya pendeta, yang pendetanya itu loh maksudnya. Kan ini kan asumsi mereka kalau itu ada pendeta Kristen gitu, ya kan? Asumsi padahal kata pendeta ini adalah global gitu. Beda sama ulama atau ustadz, memang hanya di Islam saja. Itu kalau Anda katakan ustadz atau ulama itu pasti di Islam saja istilah itu gitu kan. Karena itu dari bahasa Arab gitu. Jadi tapi kalau pendeta itu kan global guys. Jadi nggak bisa dikatakan si Goldian ini mengakui kebohongan gitu. Itu poinnya guys. Oleh Goldian, bukan ditahbiskan. Mungkin menurut dia gelar pendeta itu. Nah, kata tadi apa tadi? Kalau bentar ya. Ngaco sekali ya ini. Bentar guys. Ya. Nah, kalau tujuannya berdakwah, kenapa Goldian harus berbohong? Goldian tidak berbohong. Anda saja menafsirkan seperti itu. Paham ya? Dia sudah klarifikasi. Itu pendeta yang dimaksud adalah pendeta secara global, bukan pendeta yang Kristen. Jadi sekali lagi dia tidak berbohong, guys. Kalian aja yang salah paham gitu kan. Nah, itu poinnya. Jadi kalaupun kalian katakan itu berbohong, kalian persepsi kan nggak bisa kita paksakan. Ingat ya. Yesus mengajarkan pada kita ya. Anda bisa baca ya. Saya ada sebuah videonya itu
dia mengajarkan kalau ikutilah, laksanakan dan ajarkan ajaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia suruh ikuti, laksanakan dan ajarkan, guys. Apa yang disuruh ikuti yaitu ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi jangan ikuti perbuatannya, paham ya? Jadi kalau ajarannya benar, ikutin. Jadi kenapa ajaran itu diikutin? Karena benar. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat dan para nabi. Jadi Yesus datang untuk menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum itu berlaku, tambah Yesus dengan hukum baru sehingga lengkap. Jadi berlaku atau hukum tambahan, selain hukum Taurat tadi. Makanya Yesus katakan, ikutilah, taatilah ajaran dari orang Taurat. Nah, jangan ikuti perbuatannya. Nah, goal dia itu kalau Anda mau ngikutin, ya, mencari kebenaran, ajarannya, apa materi sampaikan dia gitu. Bukan perbuatannya yang kalau Anda anggap ini dia berbohong gitu. Padahal sebenarnya tidak. Itu persepsi Anda aja, karena Anda sudah berpikir, oh pendeta yang diganti di gereja mana gitu kan, punya jemaat gitu. Enggak. Itu hanya dia memakai istilah global pendeta gitu. Nah, ini intinya adalah materinya itu apa. Jadi Yesus ajarkan seperti itu, guys. Jadi kalau bagi Anda itu bohong, ya Anda jangan ikuti perbuatannya Gulian itu gitu, Pak. Tapi faktanya kan ada tuh kayak Ustaz Garcia Pelo dan lain sebagainya. Beberapa bahkan orang-orang yang pendebat Kristen itu memakai nama-nama Islam gitu kan. Bahkan memakai profilnya Islam gitu, guys, kayak ya buruk lah gitu kan, kayak umat Islam yang hitam yang pakai jenggot kan. Pokoknya intinya adalah dia menjelekkan Islam gitu dengan foto profil lah gitu, guys. Jadi intinya adalah apa ya saya katakan ya, jangan perbuatannya tapi ajarannya gitu. Jadi maka saya kecewa dengan orang-orang ini kok bikin konten seperti ini gitu, ya menyerang pribadi gitu kan, mengatakan orang ini berbohong lah, menipu lah, atau yang lain saja gitu, asumsi kalian aja. Kalau Anda melihat secara tata bahasa ya, saya aja dari awal itu saya nggak peduli banget dia mengaku sebagai pendeta, kayak ustadz, kayak apa kan, saya nggak peduli kayak usaha Agustan gitu kan, atau pendeta ini evangelis Louis, saya tidak pernah mengecek. Ya sudah deh, itu hak Anda mau ngaku sebagai evangelis pendeta, bener silakan, nggak bener juga oke, itu mungkin pengakuan Anda gitu, nggak masalah bagi saya. Yang penting bagi kita itulah materinya, guys. Siapapun Anda, mau Anda itu ulama sekalipun, mau pendeta, kalau Anda sampaikan salah ya salah gitu. Kita objektif di sini, kita melihat materinya ya, bukan dari title-nya gitu, guys. Gelar pendeta itu bisa seenaknya diambil dan Nah, ingat ya, materinya apa? Bisa gini ya, saya sampaikan ya, misalnya ada seorang perampok ya. Perampok ini maling lah ibarat, maling atau penjahat itu. Lalu dia berbohong, kamu tadi mencuri ya,